Saatnya ku mulai ikuti rencana. Ku tahu ku kan jatuh, namun ku tak tahu kau ada di sana. Di bagian itu ya gue suka banget. Halo. Hai, sekarang jam berapa di Jerman? Sekarang tuh jam 2 siang. Aso, saya Nachmittag. Cool. Wow. Kamu juga bisa kamu auf Deutsch. Kamu juga dulu di Jerman atau gimana? Ya, aku dulu besar di Berlin. By the way, kenalin aku Kai. Halo Kai. Ya, aku besar di Berlin dan di Wina, jadi sampai sekarang masih ini. Di Jermannya di mana, Paul? Aku di Hamburg BTW. Asik. Iya. Ada temen gue di sana. Tapi sering main juga sih, maksudnya kalau di sini maksudnya Hamburg dan Berlin selalu kayak karena dekat juga nggak sih, jadi emang teman juga banyak juga yang di sana gitu. Kita punya mutual friends lah. Terus. Interesting. Also, hi. Congratulations on your album. How are you feeling? Vorfreude tuh keren banget sih. Boleh dong ceritain kenapa lo milih judulnya harus banget bahasa Jerman? Vorfreude. Kenapa bahasa Jerman sendiri? Karena gue kebetulan karena gue lulus SMA terus gue langsung sini sampai gue kuliah, sampai hidup juga. Sampai sekarang di sini gitu, gue merasa gue adultingnya di sini, makanya gue milih kata yang gue pilih itu dalam bahasa Jerman, dan dia kebetulan katanya juga kayak mendeskripsikan perasaan yang gue rasain waktu gue mau start ngerilis album ini juga gitu. Jadi kayak ya udah deh gue gunain juga deh buat jadi title dari album ini sendiri gitu. Perasaannya sendiri sih gue kayak masih surreal banget sih, kayak masih ini realitas bukan sih. By the way, sebelum kita lanjut nih ya, Vorfreude kan bahasa Jerman nih. Lu mungkin bisa menjelaskan Vorfreude itu sebenarnya artinya apa sih? Dan I know you just said ini kan menggambarkan diri lo banget di fase pada fase ya di Jerman ini gitu loh. Tapi what does it actually mean? Kalau Vorfreude sendiri, kalau misalnya katanya sendiri sebenarnya kayak antisipasi gitu kan, kayak apa ya, feeling yang lo rasain waktu lo lagi expecting sesuatu gitu. Tapi buat gue sendiri, Vorfreude, which is dibagi jadi Vor dan Freude, kebahagiaan saat kita lagi expecting sesuatu. Tapi ada juga campuran-campuran feeling kayak sebelum kita expecting sesuatu kan ada kayak excited, ada happy, ada kayak deg-degan juga, ada kayak mungkin kayak penyesalan, kayak pikiran-pikiran I should have not done it gitu. Jadi campuran itu semua nyampur waktu gue lagi kayak nyiapin album ini, karena gue merasa saat gue masuk ke dalam saat gue ngeluarin album itu kayak gue masuk ke dalam fase baru dalam kehidupan gitu, which means itu sesuatu yang apa ya, benar-benar krusial dan persimpangan dalam kehidupan gitu loh. Ada rasa-rasa ketakutan juga gitu, dan gue rasa ini bisa teman-teman pendengar juga bisa relate juga, karena dalam kehidupan kita kan banyak banget ya persimpangan dan kayak momen-momen kayak gitu, kayak misalnya kita lulus kuliah terus kita mau kerja gitu, nyari kerja, atau kita misalnya pas lagi kerja terus kita merasa nggak cocok sama kerjaan kita terus kita mau ganti kerja gitu, atau kita lagi nyari seseorang soulmate atau cari pacar atau cari jodoh gitu. Kadang-kadang juga kita kayak udah nemu orangnya, apakah ini pilihan yang tepat. Begitu gue memutuskan untuk maybe like memutuskan untuk menjadi menikah gitu-gitu loh. Jadi kayak gue merasa ini bukan gue doang yang ngerasain, pasti banyak orang di luar sana yang bisa relate juga nih sama situasi dan momen kayak gitu sih. Oh, that's so cool gitu. I know you're excited about what's coming gitu kan, and I know a lot must be coming. Tapi lo sekarang di Jerman, so just out of curiosity, lo di sana udah berapa lama sih, dan gimana lo meniti karir musik lo dari sana dan tetap merilis lagu-lagu dalam bahasa Indonesia? Iya. Gue seperti yang tadi gue bilang, gue lulus SMA, gue kesini itu tahun 2011. Jadi 11 tahun sih gue udah hidup di sini, dan start bermusik sendiri sebenarnya gue itu emang
semuanya online gitu. Emang gue kreator, startnya sebagai kreator gitu. Jadi kayak gue emang mostly aktifnya di social media platform, di awalnya dulu SoundCloud, terus gue main juga, terus di era YouTube lagi cover gue juga cover juga di YouTube gitu. Jadi emang mostly gue ngelakuin musik itu di online gitu, nggak pernah yang startnya emang bukan gig-gig atau main musik gitu. Walaupun ada juga kadang-kadang gig-gig kecilan gitu, tapi tetap aja gue startnya emang ya di internet platform gitu. Nah terus start tahun 2017 gue kayak memutuskan kayaknya boleh nih gue nge-share musik gue sendiri gitu. Waktu itu gue start bikin single bareng pacar gue waktu itu yang sekarang udah jadi istri kebetulan. Waktu itu kita start bikin single, terus gue rilis, terus positif banget gitu reaksinya. Makanya dari situ gue jadi kayak ya udah why not gitu, gue tetap buat musik untuk pasar Indo, tapi ya tetap via online aja dulu. Gue kayak gue ngenalin musik gue dulu gitu, tetap dengan gue bikin project-project dan as a creator di social media platform, tapi tetap juga gue ngerilis musik gue sendiri gitu di digital streaming platform gitu. Jadi emang dari awal dan sampai sekarang gue selalu basis majornya tuh semua di internet sih gitu. Tapi luar biasa gak sih kalau lo pikir-pikir dari tahun 2011 ya, lo di sana dan lo mulai bikin konten, terus sekarang 2022 tiba-tiba pendengar lo bertambah jauh banget. The platforms has changed. Lo dari awal memang di internet banget kan, jadi lo mengalami perkembangan di mana sekarang tuh kayaknya dapetin pendengar, is it easier or just the same as before di awal-awal? Menurut gue sekarang karena lebih banyak variasi dan semua orang punya chance yang sama sih untuk berkarir di platform tersebut. Jadi kayak menurut gue itu menjadi challenge buat gue juga sih. Jadi ngebuat gue apakah gue bisa lebih kreatif lagi gitu loh. Jadi emang agak lebih sedikit susah sih dibanding dulu ya, karena dulu menurut gue ya kreatornya belum terlalu banyak dan ya menurut gue itu yang kayak mempermudah gue untuk naik gitu waktu itu. Jadi kayak sekarang emang kalau gue startnya sekarang mungkin akan lebih sulit buat diri gue sendiri, karena banyak banget musisi-musisi yang startnya dari social media yang keren-keren banget, yang talented banget, yang musiknya tuh gue juga suka banget. Makanya gue juga kalau gue ngelihat ada talent-talent lain, ada musisi-musisi baru juga yang up and coming gitu, yang lagi ngebuat sesuatu walaupun followers belum banyak, gue selalu kayak tiba-tiba gue nge-DM mereka, lo mau nggak ikutan? Gue kayak mau menjadi, gue nggak mau cuma menjadi seseorang yang pengen maju sendiri gitu loh. Gue pengen ngebantu musisi lain juga supaya kayak musik mereka juga didengar gitu, karena keren banget gitu. Misalnya kayak I genuinely pengen tunggunya bareng-bareng gitu. Makanya di album ini pun gue pengen dan nguatin di sisi kolaborasinya. Kenapa setengah dari itu semua mostly adalah kolaborasi dengan artis-artis dan musisi lain yang keren-keren ini. Yang pertama kali tuh gue ngeliat mereka semua di social media platform mereka, dari Instagram mereka. Gue ngeliat gila keren banget musik lu, terus gue DM gitu. Terus ya udah deh berakhir dengan beneran collab di album ini, dan mereka sangat keren banget sih. Makanya gue sangat ngasih jempol banget buat mereka semua yang mau ikutan. Love that. Nah, out of curiosity, lo mulai di sana. Nah, I understand this Deutschland, Jerman ya, itu market musiknya itu beda banget sama Indonesia. Dan karakter orang-orangnya juga obviously beda banget. Taste-nya aja jauh banget gitu. Iya. So, lo di sana, do you make music for people in Germany as well? Atau lo memang ya karena kangen sama Indonesia, lo menulis lagu-lagu dalam bahasa Indonesia? Kayaknya setelah lo mention soal rasa kangen dan rindu itu, kayaknya itu juga iya deh. Karena gue sendiri awalnya itu emang gue start yang bikin musik dan semuanya itu mostly dalam bahasa Indonesia, karena emang mengobati itu juga kayak rasa-rasa kangen dengerin musik gitu loh. Dan di sini emang seperti yang tadi lo bilang, emang taste-nya beda banget sama musik gue sendiri. Cuman gue terakhir-terakhir ini R&B dan soul dan genre semacam ini tuh lagi naik juga sih komunitasnya di sini. Cuma emang belum sebesar kalau dibanding sama USA atau Indonesia sendiri mungkin ya. Cuman di situ sih kayak gue
karena di sini udah mulai naik dan udah mulai gue ngelihat ada teman-teman juga yang kayaknya cocok nih main, ada gue ngeliat ada potensi kayaknya bisa juga gitu gue start di sini, cuman emang sejauh ini belum sih, gue masih fokusnya emang buat pasar Indo dulu sih gitu. You know what? It's really funny karena gue jadi tiba-tiba ingat Sandy Sondoro dengan lagu Berlinnya dia. Dia udah sampai Indonesia malah kangen Jerman terus nulis lagu pakai bahasa Jerman gitu. Jadi kebalikannya kan. So I don't know. Are you planning? No, tapi that's what they say gitu. What they say is Germany or Europe is always 3 to 4 years behind kalau memang kiblatnya USA ya gitu. Karena gue besar di sana, itu yang gue rasain, kayak Simple Plan udah dari tahun kapan udah ada di sana, masuk ke Jerman mungkin 2 tahun kemudian gitu. Tapi gue ngerasa mungkin itu yang ngebuat Jerman tuh jadi kayak lebih, mungkin karena mereka ya idealistik gitu sih, mungkin kayak mereka, gue suka ini ya udah, gue nggak peduli apa yang lagi tren gitu. Jadi kayak gue bisa mengerti dari sisi itu ya. Cuman kadang-kadang emang terutama udah di era-era yang semua tuh social media kan ibaratnya ngelihat apa yang viral gitu dan apa yang lagi in gitu. Jadi gue ngerasa gue selalu ketinggalan nih kayak negara ya, in terms of fashion, in terms of foods gitu-gitu, kayak selalu kayak aduh telat mulu deh Jerman. Walaupun Berlin sekarang kayak udah sering-sering pulang dong. Udah internasional banget sih. Gue mau kayak kalau misalnya aduh pengen nyobain sesuatu yang baru kayak dulu Korean things itu kayak cuma Berlin dulu yang start, akhirnya mulai Hamburg mulai ngikut gitu. Jadi kayak gue kalau mau ngapa-ngapain Berlin. Well, yeah, that's what they say is the hipster hub of Europe di sana katanya. By the way, back to your album though, Fall Florida ya. Dan gue pengen penasaran aja, ada nggak lagu favorit lo dan lirik yang menurut lo paling meaningful? And can you sing a snippet? Just a snippet. Kalau favorit tuh ada beberapa lagu yang menjadi favorit di album ini sendiri karena banyak faktor, kayak contohnya gue banyak banget belajar di satu lagu, di lagu Terpisah itu karena di situ gue banyak belajar in terms of production gitu-gitu loh, karena gue produksinya sendiri kebetulan dibantu oleh salah satu teman juga yang tinggal di Indonesia, cuman emang mereka record label yang gue berada sekarang tuh Arseri Musik, kayak mereka memberikan kebebasan sebebas-bebasnya buat gue kayak produksi tuh suka-suka gue gitu. Jadi kayak di situ gue banyak banget belajar sonically, kayak musiknya sendiri gimana, aransemen dan komposisi, di situ gue belajar banyak. Terus ada Senjani, itu gue genre yang paling suka gue buat musiknya, which is kayak hip hop and trap beats gitu. Nah itu kebetulan ada kesempatan di album ini gue bisa kerja sama Lace juga, dia mau ngisi rap di album di lagu ini. Terus kayak gue suka banget karena itu yang paling upbeat dan gue bisa I can dance in this song gitu. Gue bisa joget. So, which one would you like to sing? Just a little snippet. Boleh. Ntar ya gue. Your favorite. Udah bagian satu kecil satu ref. Tapi yang paling favorit tetap ini sih. For Freud. karena liriknya tuh sangat menguatkan buat gue, which is part yang saatnya ku mulai ikuti rencana, ku tahu ku kan jatuh namun ku tak tahu di sana. Di bagian itu ya gue suka banget. I love it. Thank you. I love that album. Yeah. Itu benar-benar Fall Freude sih. I was excited karena jujur this was the first time I heard about you waktu dikirim terus tiba-tiba albumnya kok bahasa Jerman tuh title-nya boleh nih kan ya, biasa gue kan alumni sana jadi pasti langsung fine line, kita ada silver lining nih. So I listened to it and it's so upbeat and so great gitu. Jadi gue jadi penasaran karena label lo di sini, lo di sana. Ada tantangan tersendiri nggak sih pada saat lo produksi album ini? I mean, must be difficult, right? Iya, yang pasti soal kayak workshop dan lain-lain ya. Karena partner produser gue di Indonesia kan, cuma ya kita berdua pengennya benar-benar dari startnya tuh dari awal gitu, nggak mau gue yang kayak udah gue buat dulu nih terus
ntar gue kirim aja gitu, lo yang rapiin gitu. Nggak pengennya kayak bener-bener dari awal kita bareng-bareng nih, start dari awal kita figuring things out, mana nih part-part musik dan kayak instrumen yang dipakai gitu-gitu, kita dari awal. Terus jadinya ya challenge-nya adalah kita sering harus kirim-kiriman file gede, which is harus pakai drive, terus kita gue upload, terus dia ntar download dulu, terus kayak apa ya, mungkin jadinya waktu juga cuma kan sedikit kebuang karena itu sih, karena gue harus saling tunggu-tungguan dulu karena kita nggak bisa yang ketemu muka. Terus kayak misalnya recording juga gue harus di directnya via Zoom gitu, sama kebetulan Kak Kamga juga terlibat di sini, tapi kayak nggak bisa ketemu gitu, jadinya teknisnya adalah lumayan ribet gitu, harus pakai Zoom. Terus kadang-kadang ada ketakutan bakal crash nih karena internetnya atau karena laptop gue mulai panas gitu, kayak ada itu sih, ada kayak challenge yang mostly karena teknis gitu-gitu. Cuman itu jadi pengalaman tersendiri dan sangat menarik sih, dan gue nggak bakal ngelupain gitu. Tapi lumayan deg-degan juga sih pas pengerjaannya. I can imagine, apalagi di sana kayak waktu habis buat loading and download. Tapi setidaknya kalau di sana, gue yakin loading dan download, upload dan download itu akan lebih cepat daripada di sini. So mungkin lo di sana harus nunggu lebih lama daripada kita di sini. But having that though, apa ya? Gue selalu penasaran, dan gue baru tahu nih ternyata you are a doctor. Gue ongoing, maksudnya masih sekolah sekarang menuju menjadi dokter. Yes, so medical professional on the go. Yeah. And you still have a music career. How do you balance that? Karena menurut Is this your work-life balance? Mungkin karena gue menganggap musik itu kayak menjadi tempat gue relaksasi gitu sih. Jadi bukan menjadi tekanan gitu. Karena kalau misalnya gue mikirnya dari awal gue itu ngerjain konten ini tuh untuk gue, supaya gue nggak stressful sama kerjaan gue yang sebenarnya gitu, sama sekolah gue gitu. Karena itu mungkin jadinya emang kelihatannya gue kayak bisa membagi waktu bagus banget gitu. Cuman kayaknya karena emang musik itu buat gue relax banget gitu, jadi nggak membebani gitu loh. That's why I think. What are the hours like? I mean, you're a student. Mostly musik itu gue yang pasti nggak setiap hari nulis itu kayak setiap mungkin kayak misalnya seminggu gue bisa bilang kayak ada kali tiga hari itu gue nulis, dan itu biasanya gue make waktu around 2-3 hours a day gitu. Jadi kayak sisanya gue masih bisa banyak ngelakuin hal lain sebenarnya. Makanya ditambah lagi emang di sini kan ya efektif banget kan kehidupan, kayak misalnya kuliah, uni gitu, terus naik ban pulang atau kemana dulu, beli dulu belajar gitu, kayak semuanya kan kayak apa ya, cepet aja gitu, nggak ada yang namanya macet, nggak ada yang namanya gue banyak ngumpul sama teman-teman dulu gitu. Tambah lagi nih COVID, jadi toh gue harus di rumah juga karena banyak freelancing dari rumah, atau kerjaan gue kadang-kadang ya cuma dipotong hoursnya gitu, jadi kayak ya gitu sih. Jadi gue lumayan banyak kebantu juga karena pandemi ini kali ya. Jadi banyak juga waktu gue yang gue habiskan di rumah, terus instead belajar gue malah ngerjain musik. And lo udah mention ban, hangout, gue langsung kepikiran I miss those donuts on the street. They don't at all make it here, you know. Kayak di Asia mana ada yang kayak gitu. Kangen Mustafa nggak? Kangen Mustafa. Kalau di Berlin tuh Mustafa mostly. Bener. Banyak. Gemüse di Hamburg juga banyak. Jagoan Berlin. Gemüse Döner tuh nggak ada yang seenak Gemüse Döner dari Berlin soalnya. Kalau gue sih tetap anaknya kambing sih. Gue tetap lam sih. Bye-bye. Slash. Anyway, gue penasaran nih. We're just speaking of some things that are, you know, really, really good in Germany. Lo di sana udah 11 tahun. Dan memang predominantly lo masih sekolah kan di sana. Emang kedokteran kan memang prosesnya lama banget. And I understand that gitu, you know. Apalagi kalau lo dari Indonesia, SMA sana, lo harus college dulu, harus belajar bahasa dulu. Bahasa sih. Keterima atau enggak, iya bahasa ya. I completely get that, you know. I know the experience. Rasanya gimana sih? Lo udah 11 tahun di sana.
hidup dan survive di negara orang gitu, bukan negara lo sendiri, not your homeland. How does it feel? Awalnya berat banget ya, terutama gue tuh emang orangnya family oriented banget, dan dulu gue besar tuh sampai gue SMA kayak nggak lepas gitu loh dari nyokap, kayak gue mama boy banget dari dulu. Terus tiba-tiba gue memutuskan untuk pas gue memutuskan untuk kayak mau kuliah di luar tuh dia kayak lumayan shock gitu, di luar Pulau Jawa gitu, bukan di luar Indonesia gitu, kemana ke Jerman gitu. Terus dia emang kayak lumayan awalnya nggak percaya gitu sama gue, dan gue sendiri awalnya emang lumayan doubting myself gitu, kayak gue bisa nggak sih ya kayaknya hidup dan survive, kayak gue pengen tahu gitu loh apakah gue mampu atau enggak gitu. Awalnya emang agak sulit, terus kesini apa ya, mungkin karena gue juga merasa gue tumbuh, karena lumayan krusial juga kan umur 19 sampai 24 itu kan umur yang membentuk lo dan personality lo sendiri ntar dewasanya kayak gimana. Dan itu gue ngerasa kebentuknya di sini, gue nemuin hardship banyak di sini, mau masalah finansial, masalah hidup, masalah mental gitu-gitu, kayak gue banyak menghadapi di sini. Jadi gue ngerasa Jerman kayak udah kayak rumah kedua juga sih, jadi kayak rumah juga rasanya gitu buat gue, dan gue ngerasa nyaman gitu at the end gitu. Kayak rasa kangen sama Indonesia tentu masih selalu ada gitu, kangen, rindu sama orang tua, rindu sama teman-teman, rindu sama makanan yang nggak pernah bisa dikalahkan. Mahal di sana. Iya. Rasanya nggak 100% sama pula. Bener, beda gitu, rempah-rempahnya, spices itu beda sama yang di Indonesia. Benar. Tapi sekarang sih gue udah ngerasa udah kayak rumah sih, udah nyaman, udah maksudnya karena gue terbentuk juga dengan kerasnya kehidupan di sini, gue merasa udah jadi rumah kedua sih Jerman gitu. Tapi you're very lucky though, karena tahun-tahun pembentuk sebenarnya sepertinya ya kayak agak sedikit putus. Oh oke. Udah better. Tadi gue kedengeran sedikit sih. Oke, sorry. So di sini gue tiba-tiba I don't know. Anyway, you guys can still see me. This is so weird. Tapi kayak you're lucky though menurut gue, karena tahun-tahun pembentukan lo krusial itu lo melalui hardship di tempat yang sebenarnya udah tertata. Iya, itu iya sih. Itu gue privilege banget dan beruntung sih. Gue ngerasa juga. Di sana ada solusinya gitu, dan lo belajar mandiri. So I just hope you enjoy life because it's great. And I want to ask kayak sekarang pandemi nih, things are getting better. Quarantine udah nggak diharuskan lagi. Lo ada plans buat pulang nggak untuk menyapa fans lo di Indonesia? Ada sih, waktu gue ngeliat kayak udah nggak ada tuh, masih 1 hari aja ya kalau nggak salah karantinanya ya, 1 hari atau bener-bener nggak ada kalau nggak salah sih kalau udah booster nggak ada, tapi tetap kayaknya sih tetap harus at least 1 hari untuk PCR-nya sih kalau nggak salah. Oke. Ya ada, waktu gue ngedenger itu gue lumayan kayak wah kayaknya bisa nih summer gitu, misalnya gue pas libur udah lumayan panjang, kayaknya gue bisa nih meluangkan waktu. Ada plan untuk ke Indonesia untuk menyapa teman-teman juga, untuk kayak gue sangat merindukan gig live itu, karena setiap gue balik kan ya waktu gue lagi liburan panjang doang, which is saya lagi liburan summer gitu, itu emang beda gitu loh dibanding sama gue main-main di virtual, di online gitu, ketemu sama teman-teman terus ngedengar mereka nyanyiin lagu gue, terus kita nyanyi bareng-bareng, itu berasa banget energinya, dan itu jadi kayak ngasih gue inspirasi baru dan ngasih gue semangat baru juga. Jadi emang ada sih plan itu untuk balik tahun ini untuk kayak main di depan teman-teman. Udah mulai kepikiran, terus kayaknya sepertinya bakal ada gitu. Tapi bakal gue kabarin sih kalau misalnya beneran ada, ntar gue pasti umumkan. Well, let us know. Siapa tahu kita bisa interview langsung di studio. Hopefully by Zoma, insya Allah semuanya udah bisa oke lah. Gitu. Amin.
Just out of curiosity, 2 hal yang lo kangen banget dari Indonesia itu apa? Gue kangen macet sebenarnya. Sangat ngeselin ya, mungkin kalau didengar sama orang-orang yang ada di Indonesia atau di Jakarta pasti kesel ya. Cuman karena memori gue tuh banyak dihabiskan di jalan waktu gue masih remaja dulu, waktu gue masih muda, pas SMP SMA. Kerjaan gue kan sekolah terus les atau kemana-mana gitu bareng-bareng sama, tadi kan gue bilang gue mama boy bareng sama nyokap gue, terus di jalan ngelewatin macet gitu-gitu loh. Jadi itu salah satu yang gue kangenin juga sih. Dan tapi kalau begitu gue dari Indonesia terus gue ngerasain itu, gue kayak minggu pertama masih seneng, habis itu minggu kedua sampai minggu-minggu berikutnya gue juga kesel sih. Ya, tapi kalau ibaratnya kayak gini nih, misalnya lo kena macet di Jakarta dari satu tempat ke tempat lain lo tuh 2 jam gitu ya. Lo ibaratnya dari Hamburg udah bisa sampai Berlin. Udah sampai Berlin ya. Udah sampai Berlin. Pindah kota nih gue. Udah pindah kota. Suka kesel kayak gitu sih. Waktu di Indo tuh habis gara-gara itu soalnya. Betul. Waktu di Indo tuh kita habis di sini gara-gara macet. But then you must enjoy really good road trips di sana. Kayak lu ibaratnya kayak you can sit in the car for such a long time. Dan kalau di sana dengan jam yang sama, dengan jumlah waktu yang sama, lu udah bisa sampai mana gitu. Lu bisa ke luar negeri bahkan mungkin. Bener. So, itu dia. So that's amazing. So thank you so much for your time. Last but not least, gue denger lu tuh sempat bahkan kerjasama sama Google Indonesia. Dan lu nyanyi juga lagu-lagu Korea nih. I mean, iya, karena how did you get into that way? Karena itu dia sih, gue semenjak di sini, gue awal-awal 2011, 2012 itu kan gue kayak bener-bener dipertemukan sama dunia streaming, dari internet tuh kayak kebuka gitu loh. Semenjak gue tinggal di sini, awal-awal itu kayak gue jadi tiba-tiba ke expose sama Korean things, sama Korean drama gitu. Terus dari sana gue awalnya, tapi bukan karena dramanya dan story-nya gitu loh yang membuat gue kayak wow gitu, tapi karena OST-nya, karena musik yang ada di dalam situ gitu. Kayak wow, kayak mereka tuh ngebuat musik untuk drama yang ada di TV aja seserius itu gitu. Gimana kayak mereka ngebuat musik yang benerannya gitu loh. Karena di otak gue masih gitu kan, karena TV Indonesia kan kayak selalu belum, yang waktu itu ya belum ngasih menganggap musik yang buat di TV itu serius gitu loh. Dari situ sih gue kayak jadi kayak expose sama dunia Korea, terus jadinya banyak banget influence dan musisi-musisi Korea yang influence album dan musik-musik gue yang gue kerjain sekarang gitu sih. Karena itu makanya gue sampai kemarin itu gue kayak iseng-iseng aja sebenarnya pakai Google Translate gitu, terus gue nyoba nge-translate lagu pertama gue waktu itu gue rilis, tadi gue bilang seandainya gue translate gitu ke bahasa Korea, terus ended up jadi beneran satu lagu. Kemarin ada projectnya beneran kita buat gitu gue. Nice. Well, you know what? Congratulations on Fall Florida. Mudah-mudahan lo ada opportunity buat pulang. Kabarin si Today kalau misalnya lo pulang, kemudian kita bisa interview lo langsung di studio. Maybe you can play us something. We'd be so happy to have you. And satu hal terakhir yang pengen lo sampaikan untuk fans-fans lo atau mungkin citizens yang pertama kali kenalan sama lo malam ini. Buat teman-teman semua, buat citizens juga, pokoknya gue harap kalian bisa coba dengerin beberapa lagu yang ada di album ini. Kalau bisa sih albumnya, karena menurut gue story-storynya tuh banyak banget yang gue rasa kalian bisa relate juga sama kehidupan kalian. Jadi gue berharap banget lagu-lagu ini bisa menjadi teman buat kalian, bisa nemenin kalian di setiap momen dalam kehidupan kalian. Terus karena menurut gue lagunya itu sangat menguatkan buat diri gue sendiri. Gue harap lagunya itu bisa punya impact yang sama juga buat teman-teman. Kalau teman-teman lagi ada di situasi, ada momen yang gak enak dalam kehidupan kalian juga bisa keangkat, kalian bisa ketolong, kalian bisa dikuatkan oleh lagu-lagu ini. Gitu aja sih. Nice, danke for your time. So hopefully
hopefully we'll see you in Indonesia soon. Hopefully, And make sure you stay healthy and safe. Sama stay healthy juga. And by the way, gimana? Just citizens buat yang udah tune in, thank you so much for joining our sharing session. Pokoknya tune in terus di IT Today News for more. And Paul, thank you. Ciao. Thank you. Bye-bye. Ciao.